proses pembongkaran box sepeda motor. Langsung dikerjakan sama siswa. Nah, di sini juga terlihat ada boxnya yang pecah ya. Nah, ini juga akan kita lakukan proses perbaikan. Di proses perbaikannya akan kita lakukan sebagai penjelasan di awal ya, langkah-langkahnya. Ada nih. Nah, proses pembongkaran juga harus diperhatikan. Kunci yang digunakan harus sesuai dengan mata atau kepala dari baut maupun pengunci dari box motor tersebut. Yuk, nah ini proses memperbaiki bagian panel yang patah atau yang pecah. Nah, di sini proses yang pertama kita melakukan pengeleman. Nah, jadi tujuannya apa? Untuk merekatkan biar dia kembali kepada posisi semula. Oke. Ya, kalau sudah dilem langsung ke proses pengeboran untuk pengikatan bagian yang pecah. Karena kan aku itu saya cuma memanfaatkan lem itu saja, takutnya nanti pecah lagi. Oke, sekarang dibor. Ya. Oke. Oke. Sebelahnya juga dibor. Oke, selanjutnya kita akan membuat alur ya. Membuat alur tujuannya apa? Biar media pengikat kita tidak kelihatan ya. Bisa pakai solder atau bisa pakai cutter. Ya, ayo dicoba. Di sini jangan terlalu anu tapi ya. Proses pendempulan didampingi guru pembimbing ya. Ini ada Pak Bustami yang mendampingi siswa untuk melakukan proses pendempulan. Ya, bagian yang didempul, bagian yang sobek, bagian yang kurang rata, biar permukaannya lebih maksimal ya. Allah Akbar. Proses pendempulan didampingi Pak Guru kita. Pakai mikrofon Pak. Ini kira kalau apa lokasinya agak sedikit gimana? Nah, orang lagi ini. Oke, kita sudah mulai pendempulannya ya guys. Yang penting bisa tertuju dan dapat. Asapnya.
Kita proses pendempulan biar rata ya guys ya. Bisa pakai tangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penggita video ya, Allah tanya minta pulang bagi. Kalau ada karet bisa deh kayaknya saya. Ya. Kalau ada karet masih selah yang sempit itu. Oh iya, nggak apa-apa. Apa-apa. Kita tutup dulu. Dilekatkan. Kalau kamu pegang itu nggak kedengaran suara kita kalau itu. Oke guys, pendempulan sudah dimulai. Banyak berdemaknya nanti. Pendempulan sudah dimulai guys. Jadi setelah kita melakukan proses pengeleman dan proses penjahitan ya, penjahitan biar dia tidak pecah. Nah, selanjutnya kita melakukan proses pendempulan. Di sini kita menggunakan dempul. Ya, merek dempul itu banyak ya, nanti yang digunakan terserah. Nah, yang penting di sini apa? Yang penting itu proses pencampurannya. Ya, di sini bisa kita lihat setelah kita buka dempul ini ada bagian liquid atau cairannya dan bagian dempul itu sendiri, dan di sini ada bagian hardenernya atau pengeras. Jadi fungsi hardener ini kalau kita belum campur dari media dempul ini, dempulnya tidak akan bisa mengeras ya. Dan perlu diperhatikan, dempul ini usahain cairan ini habis, dempul juga ikut habis. Maksudnya gimana? Jangan sampai dempul ini kamu campur terlebih dahulu, atau kamu istilahnya aduk terlebih dahulu. Jadi gunanya cairannya di sini untuk menjaga biar dia tetap kondisi tidak mengeras ya. Jadi di sini kita pakai alat seadanya. Kita gunakan bisa pakai kapi khusus untuk proses pendempulan, tapi di sini kita manfaatkan alat seadanya ya. Ini kita gunakan cutter. Di sini kita ambil secukupnya. Nah, dan usahain cairannya juga harus dapat. Nanti di sini dempulnya habis, begitu juga dengan cairannya. Jangan cairnya lebih dulu habis ya. Dan dempul itu semakin sedikit porinya, kualitas dempul akan semakin baik ya. Jadi usahain kalau beli dempul yang pori-porinya setelah kita pakai itu sedikit ya. Kenapa? Kalau terlalu banyak pori-pori, hasilnya nanti pas proses pengamplasan repot lagi untuk mendempul lagi ya. Nah, ini kita campur rata. Nanti kita bikin video yang sesuai SOP-nya ya, standar operasional prosedurnya. Nah, ini proses seandainya kalian bikin usaha untuk cat lah, tapi kita masih bisa menggunakan alat seadanya dengan hasil yang maksimal ya. Di samping alat juga harus bagus sebenarnya, tapi karena ada kemungkinan mungkin kekurangan dana untuk melengkapi peralatan dan bahan, ya kita pakai peralatan dan bahan yang seadanya dan diusahakan hasilnya lebih maksimal ya. Nah, di sini kan udah kita jahit biar dia rata sesuai permukaannya. Setelah rata, baru kita melakukan proses pendempulan ya. Oke. Dempul, dan usahain dempulnya rata dan jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal
yang repotnya nanti proses pengamplasan ya, karena kalau sudah dempul kering, dempul ini keras ya kalau kamu amplas. Jadi usahain jangan terlalu tebal ya, usahain rata sesuai permukaannya biar proses pengamplasannya nanti mudah dan cepat ya. Seandainya terlalu tebal bisa kita menggunakan bisa kita pakai alat khusus untuk pengamplasan ya, ada khusus. Tapi kan kalau dia permukaannya sedikit kayak gini kan kayaknya kita masih bisa nggak pakai gerinda amplas ya. Oke, usahain rata. Nah, proses pencampuran dempul usahain jangan sampai melebihi kebutuhan ya. Maksudnya di sini jangan sampai dempul itu terlalu banyak kamu campur. Karena apa? Dempul ini kalau sudah kita campur, dia tidak bisa terpakai lagi kalau sudah keras ya. Ini dempul semua bagian. Di video kelihatan semua ya. Biar kelihatan jelas, jangan sampai karena posisinya terlalu jauh nggak kelihatan nanti. Nah, misalkan nanti permukaannya tidak rata maksimal, bisa kita ulang prosesnya sekali lagi ya, karena biasanya proses pendempulan tidak bisa jadi dalam satu kali proses ya. Nah, dan ingat kalau kelihatannya nanti atau rasanya nanti dempul ini sudah terlalu keras, jangan dipakai lagi ya, dibuang kemudian campur lagi yang lain ya. Kenapa? Kalau dia sudah keras biasanya akan banyak pori nanti. Baik kita nyampur lagi ketimbang manfaatin yang sudah keras karena hasilnya juga tidak maksimal. Kalau ada bagian yang dalam bisa pakai tangan ya. Oke, kemarin berhubung video kita belum selesai yang kemarin karena prosesnya belum selesai. Jadi di sini kemarin sudah dikerjain sama teman-teman siswa SMK 1 Kota Raja. Kemarin proses dari penyambungan box sepeda motor yang pecah ini sudah selesai. Jadi proses yang pertama kemarin kita melakukan proses pengeleman ya. Proses pengeleman, kemudian kita melakukan proses penggiatan menggunakan kabel bekas ya. Isi dari kabel bekas. Kemudian kita dempul. Setelah kita dempul, kemudian kita amplas sampai dia rata. Jadi itu prosedur untuk memperbaiki bodi dari box sepeda motor yang pecah. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke proses pengecatan. Tapi ingat, sebelum proses pengecatan, kemarin kita sudah jelaskan permukaan dari cat atau media yang akan kita cat harus benar-benar rata ya. Kalau belum rata, diusahain diamplas lagi. Nah, kali ini kita akan melihat proses dari pengecatannya. Ya, kamera bisa fokus juga di media kerja ya. Ya, kemarin bagian yang lain sudah kita cat. Sekarang kita cat bagian yang akan kita perbaiki ya. Nah, cat sudah kita campur. Untuk cat awal itu campurannya 1 cat berbanding 2 untuk campurannya atau thinnernya ya. Nah, kita mulai.
Kemarin di sini box ini pecah ya. Nah, karena ini warnanya hitam dop, jadi kita tidak melakukan proses epoxy ya. Kalau kuat. Ya, kebetulan warna dari box ini nantinya akan hitam dop. Ya, jadi kita pakai warna cat dop. Setelah semua permukaannya rata, kita tunggu 10-15 menit untuk proses pelapisan keduanya. Jadi proses pencetan itu ada 2 lapis, bisa 3 lapis juga. Tapi kebetulan ini warnanya dop dan catnya lumayan tebal, jadi kita pakai 2 lapisan saja ya. Nah, setelah dicat kayak begini, kita tunggu, kita taruh di tempat yang agak tidak langsung terkena panas, tapi tidak lembab ya, biar permukaan catnya tetap bagus. Jadi untuk proses cat awalnya sudah ya, sekarang lanjut ke proses pelapisan yang kedua ya, bisa dilihat. Jadi kita lihat kayak gimana hasil setelah kita proses pelapisan untuk yang kedua kalinya. Oke, setelah proses keduanya nanti kita tunggu kering dulu, baru kita lanjut ke proses yang ketiga. Nah, setelah proses yang ketiga, untuk proses yang ketiga langsung kita proses pengkeliran atau proses finishing ya. Setelah kemarin dicat sama teman-temannya, teman-teman siswa dari SMKN 1 Kota Raja. Nah, sekarang kita lanjut ke proses finishingnya ya, atau proses pengkeliran. Nah, kebetulan hari ini atau customer maunya warnanya dop, jadi kita akan melakukan pengkeliran dengan warna dop ya. Nah, untuk proses pencampuran clear juga sama ya, 1:2, 1 clear coating berbanding 2 thinner ya. Nah, ingat, sebelum kita clear, kita harus melakukan proses pembersihan dari permukaan menggunakan lap microfiber ya, biar lapnya lagi biar tidak ada kotoran yang menempel ya, karena ini proses finishing ya. Karena kalau salah ya terpaksa kita harus ulang lagi dari proses awalnya ya. Bisa dilihat, sekarang kita lanjut ke proses pengkeliran ya. Nah, usahakan semua bagiannya rata kena ya. Dan proses pengkeliran ini juga sama ya. Nah, proses pengkeliran terdiri dari 3 lapisan ya, atau 3 kali proses pengkeliran biar hasilnya maksimal. Oke, ayo di bawah. Mana yang selanjutnya? Sudah dilap kan? Oke, sudah. Jadi proses untuk pelapisannya ini semakin banyak lapisan. Kalau kita clear dengan warna cerah, otomatis warnanya juga akan semakin cerah dan semakin mengkilat. Nah, kalau yang dop, kalau kita semakin banyak kita lapisi, otomatis warnanya akan semakin merata dopnya ya, semakin bagus. Tapi diusahain untuk proses pengkeliran ini harus merata sempurna ya. Oke, sudah di bawah. Setelah kemarin dicat sama teman-temannya,
Nah, teman-teman siswa dari SMKN 1 Kota Raja. Nah, sekarang kita lanjut ke proses finishingnya ya, atau proses pengkliran. Nah, kebetulan hari ini atau customer maunya warnanya DOP. Jadi kita akan melakukan pengkliran dengan warna DOP ya. Nah, untuk proses pencampuran clear juga sama ya. 1 berbanding 2. 1 clear coating berbanding 2 thinner ya. Nah, ingat sebelum kita clear, kita harus melakukan proses pembersihan dari permukaan menggunakan lap microfiber ya, biar lapnya lagi biar tidak ada kotoran yang menempel ya, karena ini proses finishing ya, karena kalau salah ya terpaksa kita harus ulang lagi dari proses awalnya ya. Bisa dilihat sekarang kita lanjut ke proses pengkliran ya. Ya, usahakan semua bagiannya rata kena ya. Dan proses pengkliran ini juga sama ya. Nah, proses pengkliran terdiri dari 3 lapisan ya, atau 3 kali proses pengkliran biar hasilnya maksimal. Oke, ayo di bawah. Mana yang selanjutnya? Sudah dilap kan? Oke, sudah. Jadi proses untuk pelapisannya ini semakin banyak lapisan. Kalau kita clear dengan warna cerah, otomatis warnanya juga akan semakin cerah dan semakin mengkilat. Nah, kalau yang DOP, kalau kita semakin banyak kita lapisi, otomatis warnanya akan semakin merata DOP-nya ya, semakin bagus. Tapi diusahain untuk proses pengkliran ini harus merata sempurna ya. Oke, sudah di bawah.